pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Panjang jalan yang terukur itu kurang lebih sekitar 86.000. Ingin melahirkan sarjana yang bukan hanya bercita-cita jadi pegawai negeri, tapi bagaimana melahirkan sarjana yang bisa menjadi pelaku ekonomi. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Dolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau kembali membuka jalan baru di 3 titik pada tahun 2023 ini. Universitas Muslim Buton gagas temu bisnis Persatuan Saudagar Kepulauan Buton. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, Rabu tanggal 11 Januari 2023 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian berita pagi ini, kami hadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau ini kembali membuka jalan baru di 3 titik pada tahun 2023. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Panjang jalan yang terukur itu kurang lebih sekitar 86.000. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau mencatat telah menuntaskan pembukaan jalan baru sebanyak 210 ruas dengan total panjang 86 km selama 4 tahun pemerintahan tampil manis. Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud mengungkapkan pembukaan jalan baru tersebut lebih dominan berada di kecamatan terluar agar tidak terjadi penumpukan pembangunan di satu titik. Nah, berkaitan dengan jumlah ruas jalan baru yang kita sudah buka sepanjang kurang lebih 4 tahun ini, itu kalau data yang kami miliki sekitar 210 ruas. Dan panjang jalan yang terukur itu kurang lebih sekitar 86.000. Dan harapan bahwa jalan-jalan yang kita buka ini bisa mengurai kepadatan jalan yang sudah ada. Dan juga bisa memberikan ruang besar kepada masyarakat untuk mengikuti pola uang kami, sehingga nanti tidak terjadi penumpukan pembangunan dan juga bisa terarah. Selama pembukaan jalan baru tersebut, kata Hamzah, Pemkot Bau-Bau belum pernah mengeluarkan biaya ganti rugi. Sebaliknya, masyarakat mau menghibahkan lahannya untuk pembukaan jalan tersebut. Dan saya harus katakan bahwa pembukaan jalan ini semua hibah dari masyarakat. Belum pernah pemerintah mempergunakan terkait dengan ganti rugi. Dan hampir semua jalan kami itu yang kita buka semua hibah dari masyarakat. Itulah bentuk kerjasama kami dengan masyarakat. Hamzah juga mengatakan sepanjang dirinya dipercaya memimpin Dinas PUPR Bau-Bau, semua badan jalan yang dibuka minimal memiliki lebar 6 meter. Karena menurutnya badan jalan selebar 4 meter terasa sesak jika dilintasi. Untuk diketahui, dengan adanya tambahan jalan baru sepanjang 86 km, maka total panjang jalan di Bau-Bau berdasarkan data Dinas PUPR setempat hingga akhir 2022 telah mencapai kurang lebih 390 km dengan rincian sekira 260 km sudah teraspal hot mix dan perkerasan kurang lebih 125 km. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Saudara, Universitas Muslim Buton gagas temu bisnis Persatuan Saudagar Kepulauan Buton. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya. Ingin melahirkan sarjana yang bukan hanya bercita-cita jadi pegawai negeri, tapi bagaimana melahirkan sarjana yang bisa menjadi pelaku ekonomi. Memasuki usia ke-4 tahun, kampus termuda di Kota Bau-Bau Universitas Muslim Buton UMU akan menyelenggarakan temu bisnis Persatuan Saudagar Buton atau PSB pertama dalam balutan UMU Entrepreneur Expo 2023. Kegiatan tersebut merupakan gagasan seluruh sivitas akademika lingkup UMU Buton yang akan diselenggarakan pada 27 hingga 29 Januari 2023 di pelataran kampus. Sesuai agenda, narasumber kegiatan akan melibatkan sejumlah elit, antara lain Wali Kota Bau-Bau, Kepala Bank Indonesia
Indonesia Perwakilan Sultra, dan sejumlah kepala perbankan di Kota Bau-Bau. Temu bisnis saudagar Sekepton tersebut akan menjadi pematik bagi mahasiswa maupun pelaku UMKM mengetahui info bisnis, kewirausahaan, hingga akses modal. Ketua Yayasan Umu Buton Ibrahim Marcella menyebutkan, sejak awal merintis perguruan tinggi, visi terbesarnya adalah menjadikan kampus Umu Buton sebagai entrepreneur university dengan tujuan melahirkan sarjana yang bukan hanya bercita-cita sebagai pegawai negeri, namun sarjana sebagai pelaku ekonomi, sebagaimana program pemerintah melahirkan sejuta wirausaha. Jadi dalam kegiatan ini kita harapkan bahwa peserta akan mendapatkan pertama akses modal. Kan ini kepala bahan, kepala bahan, ada akses modal di situ. Kemudian yang kedua adalah akses pemasaran. Ini kan ketemu pelaku-pelaku ekonomi memasarkan produknya di situ. Kemudian yang ketiga adalah akses keterampilan. Ada banyak informasi yang bisa dapat, bisa meningkatkan kompetensinya di bidang entrepreneur, di bidang bisnis. Target Ketua Yayasan, pertemuan saudagar Kepton pada tahun berikutnya akan melibatkan pengusaha Buton yang sukses di daerah perantauan sebagai motivator bagi mahasiswa khususnya Umu Buton, tempat menimba ilmu sekira 800 mahasiswa. Sejalan dengan itu, Rektor Umu Buton Dr. Sujiton menyebutkan kegiatan temu bisnis akan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengambil peran dalam pembangunan negeri lewat kewirausahaan. 3 bekal yang perlu dikantongi mahasiswa seperti kemampuan entrepreneur, kemampuan berbahasa Inggris, dan penguasaan teknologi. Nah, kalau sudah 3 faktor ini bisa mulai diakrabi oleh anak-anak kita, maka insya Allah nanti mereka tidak lagi hanya sebagai beban bangsa ini, tetapi mereka bisa mengambil peran. Kalau dia tidak masuk di kesempatan kerja, ya dia bisa membangun sendiri karena sudah dibekali dengan, ya terutama di internet. Maka itu setiap bulan tahun itu kita desain satu agenda-agenda yang sifatnya semakin memperkuat dari kemampuan entrepreneurial dari anak-anak kita. Menurut Dr. Sujiton, untuk mewujudkan pembangunan entrepreneur dalam kampus, 3 komponen perlu dilibatkan mulai dari perbankan dari segi finansial, pemerintah daerah, serta pelaku usaha atau UKM sebagai eksekutor. Ketiganya, kata Rektor Umu, akan dipertemukan lewat temu bisnis Persatuan Saudagar Kepulauan Buton yang akan diselenggarakan akhir bulan nanti. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, jalan bebas Wawo Rumah kini menjadi ikon baru Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Herul Mulku menurunkan laporannya. Sebetulnya kan itu jalan kan belum final. Hanya karena keterbatasan anggaran, harusnya kan sampai di ini programnya itu sampai di Batulo. Jalan bypass kini menjadi ikon baru di Kota Bau-Bau. Sejak beberapa minggu terakhir, warga Kota Bau-Bau terus memadati jalur alternatif yang menghubungkan Jalan Poros Waruruma menuju Terminal Lakologo itu. Tidak hanya ingin menjajal aspal baru, masyarakat juga ingin menikmati suasana tepi laut yang memberikan pesona keindahan pesisir. Keramaian di sepanjang jalan bypass itu terlihat saat sore hingga malam hari. Dikonfirmasi RRI, Camat Kokalukuna Muslidin mengatakan jalan bypass tersebut belum secara resmi dibuka untuk umum sebab masih dalam tahap pengerjaan. Namun tingginya antusias kunjungan warga sehingga jalur tersebut sudah dapat dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebetulnya kan itu jalan kan belum final. Hanya karena keterbatasan anggaran, harusnya kan sampai di ini programnya itu sampai di Batulo. Ya biasa keterbatasan anggaran, ya yang itu semampunya. Itu pun kan kita sudah pakai dana provinsi. Yang pasti untuk ini, untuk memecah juga kepadatan di Waruruma. Muslidin menambahkan sesuai peruntukannya, sejak akses jalan itu mulai dibuka, kepadatan kendaraan di Poros Waruruma sudah mulai longgar. Di sisi lain, dengan adanya keramaian itu mengundang para pelaku UMKM untuk menjajakan jualan kepada para pengunjung. Kedepan, lanjut Muslidin, di sepanjang jalan yang bakal dilintasi kendaraan kontainer itu bakal menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Ya, memang jelaslah yang masyarakat sekitar itu yang memanfaatkan awal kan mereka dekat. Tapi bukan berarti hanya masyarakat di situ. Kalau masih tempatnya masih memungkinkan, kenapa ada yang lain? Ada tempat khusus nanti disiapkan memang Pak Camat untuk para pelaku UMKM ini. Sebetulnya sih kita lagi sebetulnya kan belum ada. Ini kita lagi merencanakan. Akan nanti ke depan belum dibahas secara resmi. Itu sebetulnya masih sifatnya kayak pasar dadakan. Iya, belum diatur itu. Tapi dimanfaatkan masyarakat itu tidak masalah juga. Sambil menunggu nanti bagaimana regulasi. Muslidin mengatakan jalur bypass merupakan jalan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengerjaannya pun awalnya dilakukan oleh Pemkot Bau-Bau, namun karena terbatasnya anggaran, maka pengerjaannya di tahun 2022 dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Bina Marga.
Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, pembenahan rumah tidak layak huni di Kota Bau-Bau membutuhkan waktu yang panjang karena jumlahnya masih berkisar 6.000 unit. Mengenai hal itu, Afriansa menurunkan laporannya. 6.000 lebih yang harus kita selesaikan, dan itu memang masih butuh waktu yang panjang kalau kita mau selesaikan semua. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, pembenahan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Bau-Bau membutuhkan waktu cukup panjang. Pasalnya, berdasarkan data, masih ada sekira 6.000 RTLH perlu diintervensi agar layak huni. Sementara anggaran daerah terbatas untuk melakukan intervensi tersebut, misalnya melalui program bedah rumah. Pun begitu kata Amalia, pihaknya terus berupaya mencari sumber pendanaan lain baik dari APBN maupun dana CSR agar bisa mengurangi angka RTLH tersebut. 6.000 lebih yang harus kita selesaikan, dan itu memang masih butuh waktu yang panjang kalau kita mau selesaikan semua. Jadi kita harapkan juga mungkin siapa tahu ada program-program CSR dari seperti BUMN, dari PLN, itu yang kita harapkan kita kerjasamakan. Nah, kalau kita harap dari APBD sangat kecil untuk yang kita untuk support itu. Nah, kebetulan dia APBN kita tahun ini agak besar dapat kuotanya, ya alhamdulillah mungkin kita bisa. Kita tetap target untuk program bedah rumah. Pada 2023 ini, kata Amalia, ada sebanyak 240 unit RTLH milik masyarakat berpenghasilan rendah akan dibenahi melalui program bedah rumah yang bersumber dari APBD Bau-Bau sebanyak 35 unit dan 205 unit dari APBN. 2023 untuk bedah rumah lewat APBD, alhamdulillah kita dapat 35 unit. Itu tersebar di Kota Bau-Bau ya. Kemudian untuk APBN kita ada 205 unit itu lewat Satker Balai Perumahan yang ada di Kendari, nanti itu 205 unit rumah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Bau-Bau di Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita beralih ke informasi berikutnya. LM Samsul Kamar kembali pimpin Unidayan Kota Bau-Bau. Pihak yayasan berharap terus menghadirkan program-program unggulan untuk kemajuan masyarakat Wolio. Mengenai hal itu, Hairul Mulku menurunkan laporannya. Komitmen, ini rektor kan harus berjanji untuk mengembangkan Unidayan. Karena berkembangnya Unidayan kan bukan untuk kepentingan Unidayan saja. Insinyur LM Samsul Kamar, Magister Teknik IPU, kembali dipercaya menjadi rektor Universitas Dayanu Iksanuddin setelah melalui pemilihan senat dan pihak yayasan. Untuk ketiga kalinya, Samsul Kamar kembali diambil sumpahnya pada Selasa 10 Januari 2023 untuk masa periode 2023-2027. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Dr. Izatman Arfa sebagai salah satu pemilik yayasan. Usai dilantik, Samsul Kamar kepada RRI mengaku akan terus melanjutkan program-program prioritas, peningkatan akreditasi terhadap sejumlah program studi, meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta mempercepat proses berdirinya Fakultas Kedokteran di Universitas Dayanu Iksanuddin. Target untuk tahun ini itu adalah program studi kedokteran. Nah, itu prosesnya sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun dan sekarang sudah menjadi proses-proses akhir lah kira-kira untuk mendapatkan rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia. Itu kalau persyaratan lain seperti rekomendasi gubernur, pemerintah daerah, bahkan rumah sakit pendidikan serta universitas atau fakultas kedokteran yang sebagai pembina pun sudah ada. Jadi Universitas Muslim Indonesia. Sementara itu, Dr. Izatman Arfa yang juga Sultan Lembaga Adat Kesultanan Buton berharap rektor yang baru saja dilantik mampu mewujudkan visi misi universitas dan tetap membawa Unidayan sebagai penerang bagi seluruh masyarakat ex-Kesultanan Buton seperti Kanturuna Wolio atau lampu tradisional Buton yang dijadikan lambang universitas tersebut. Komitmen
Ini rektor kan harus berjanji untuk mengembangkan Unidayan. Karena berkembangnya Unidayan kan bukan untuk kepentingan Unidayan saja. Unidayan ini ada untuk kepentingan masyarakat Wolio. Tahukah itu lambangnya Unidayan? Nah itulah, apa itu kan turu? Penerangan. Berarti menginisiasi untuk Wolio. Itulah cita-citanya Unidayan, mau menjadi pelopornya pembangunan Wolio. Izzat Manarfa memastikan pimpinan yayasan akan selalu memberikan dukungan dan support terhadap program-program unggulan dalam rangka kemajuan daerah, khususnya Bau-Bau dan Wolio secara umum. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau kembali membuka jalan baru di 3 titik pada tahun 2023 ini. Mengenai hal itu, Afriansa kembali menurunkan laporannya. 2023 ini yang terbaru kita lakukan pembukaan jalan di Rebake ini di sekitar BW ini. Setelah menuntaskan pembukaan jalan baru kurang lebih sepanjang 86 km selama 4 tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bau-Bau kembali membuka jalan baru di 3 titik pada 2023 ini. Kepala Dinas PUPR Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud mengungkapkan ruas jalan akan dibuka masing-masing 1 titik di Kecamatan Wolio, Bungi, dan Kecamatan Betuambari. Total panjang ketiga titik ruas jalan itu 734 meter. 2023 ini yang terbaru kita lakukan pembukaan jalan di Rebake ini di sekitar BW ini dengan jalan baru Wabagere di Guamoko. Ini berkaitan dengan terhubung dengan Panteriwan ini. Satu lagi kalau tidak salah itu di Bungi nih, yang dekat jalan bypass. Ini kita langsung buka ini. Total panjangnya ini 734 meter. Lebih lanjut kata Hamzah, pembukaan jalan tersebut baru sebatas perkerasan karena anggaran terbatas di mana tiap ruas jalan hanya akan memakai dana sekira 200 juta rupiah. Pun begitu, jalan tersebut tetap bisa dilintasi. Sebenarnya kata Hamzah, sesuai perencanaan yang telah dibuat, masih ada sekira 10 titik jalan akan dibuka, salah satunya pembukaan jalan baru depan Taman Makam Pahlawan. Jalan tersebut nantinya akan menembus Kelurahan Kadolomoko untuk mengurai kepadatan lalu lintas dalam kota. Harapan kami kalau itu bisa kita lakukan, mungkin bisa memotong jalan jadi arah dari Pasar Wajo itu, ya mau ke Bungi atau mau ke arah Butung Utara itu tidak perlu masuk dalam kota. Itu pemikiran kami seperti itu. Makanya kita rencana potong supaya kepadatan kendaraan masuk dalam kota itu bisa terurai. Kedepan kata Hamzah, jika anggaran sudah memadai, jalan tersebut akan coba diwujudkan dengan harapan agar kepadatan lalu lintas dalam kota bisa terurai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Bertolak ke Kuala Lumpur, Mianako Squad dancer asal kota Bau-Bau ini siap raih prestasi internasional. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waodin Nurliani menurunkan laporannya. Berangkat ke negeri jiran dengan segala keterbatasan anggaran tak menyurutkan semangat Mianako Squad, grup dance asal kota Bau-Bau untuk berkompetisi pada ajang internasional di Kuala Lumpur. Senin 9 Januari 2023 petang, rombongan dancer yang terdiri dari 10 anggota itu langsung bertolak dari Pelabuhan Murum Bau-Bau menuju kota Makassar sebelum akhirnya terbang ke Malaysia. Berbekal semangat dan dana pas-pasan, dancer binaan Stop Dance Bau-Bau itu tetap berangkat mewujudkan mimpi dan prestasi dalam ajang The Pace International Dance Competition. Pelatih Mianako Dance Adam Yusuf Saputra mengatakan, kompetisi dancer Asia Tenggara tersebut akan diikuti 24 finalis dari 8 negara di antaranya Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Memang yang kita rencana kita mau tampilkan ini memang itu full unsur etnik yang ada di Pulau Buton ini yang kita mau bawakan, termasuk ada kabantinya juga, gambus juga, terus beberapa tarian lokalnya juga Bau-Bau. Kalaupun juga dapat rezeki, dapat juara alhamdulillah, tapi yang paling ini sih lebih ke pengalamannya anak sama maksudnya mental juga anak lebih itu. Mianako Squad berangkat bersama 3 tim lainnya yang juga lulus kompetisi, salah satunya dari kota Surabaya. Para dancer terbaik akan tampil 13 Januari 2023 live di seri Kembangan, Selangor, Malaysia. Sebelum keberhasilan kaum muda
pengemudi tersebut tersendat lantaran minimnya dana transportasi. Proposal sokongan dana telah berjalan sejak akhir tahun lalu, namun belum mampu menutupi biaya perjalanan yang ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Sejauh ini anggotanya telah menjajaki sejumlah dermawan hingga kepala daerah, namun sampai waktu keberangkatan dana terkumpul belum mencukupi. Sada pun tak mau menyalahkan dan membebani siapapun atas prestasi kelompoknya, namun besar harapan agar kesempatan emas tersebut mendapat perhatian dan dukungan semua pihak. Ia berharap dapat mengharumkan nama daerah dan negaranya lewat tarian di hadapan peserta dari berbagai belahan negara tersebut. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau kembali membuka jalan baru di 3 titik pada tahun 2023 ini. Universitas Muslim Buton gagas temu bisnis Persatuan Saudagar Kepulauan Buton. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.